Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ali Assegaf, spesialis paru pada program studi pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tentang terapi inhalasi. Terapi inhalasi adalah pemberian obat langsung ke saluran napas. Pemberian terapi inhalasi ini memiliki beberapa keuntungan. Pertama, kerjanya cepat sehingga langsung bisa bekerja. Yang kedua, dosisnya kecil dibandingkan dengan pemberian cara yang lain. Ketiga, efek sampingnya minimal. Jadi pemberian obat secara inhalasi lebih efektif karena efeknya langsung terhadap target, yaitu saluran napas dan paru, dibandingkan dengan pemberian obat dengan cara diminum atau disuntik. Ada beberapa obat yang dikenal sebagai bagian dari obat-obat inhalasi. Yang pertama ini namanya inhalasi dosis terukur atau MDI. Ini Diskus. Kalau yang ini Breezhaler. Walaupun obat-obat ini tidak semuanya diinikan karena memang ada beberapa yang dipakai agak spesifik. Seperti ini Swinghailer. Nah, kalau yang ini dikenal sebagai soft mist karena dia ngeluarin uapnya, inhalasinya langsung kelihatan. Kalau yang ini Handyhaler. Dan yang terakhir ini Turbohaler. Jadi ada MDI, ada Diskus, ada Breezhaler, ada Swinghailer, ada soft mist, Handyhaler, dan Turbohaler. Nah, saya akan coba terangkan satu-satu cara pemakaiannya untuk masing-masing obat inhalasi. MDI ini biasanya digunakan untuk pelega yang paling banyak sekarang, isinya salbutamol atau penoterol. Yang di pasaran kita tahu ada macam-macam, Berotek, ada Ventolin, ada Suprasma. Nah, cara pakainya ini harus dalam posisi menghadap ke atas karena kadang-kadang ada yang makainya gini. Nah, jadi sebelum dipakai nanti orangnya harus tahu bahwa barang ini isinya seperti cairan, jadi dikocok. Buka tutupnya, masukkan ke mulut, baru dipencet. Nah, pencetnya sekali aja karena dia dosis terukur. Pencet sekali dalam mulut, jangan dilepas, hirup, disedot bisa 3-4 kali dalam posisi obat masih terdapat di dalam mulut. Yang kedua ini Swinghailer. Memang ini sudah mulai jarang. Cara pakainya biasanya dibuka, ditekan, masuk ke dalam mulut, disedot, sama dengan tadi yang MDI, cuma ini tidak keluar seperti asap. Kalau inhalasi yang MDI tadi ada keluar seperti asap, jadi seperti orang menghisap rokok gitu. Kalau ini enggak, karena ininya bubuk halus. Biasanya di sini ada angkanya. Nah, ini kebetulan ada tertulis 197. Tadi 198 ditekan jadi 197. Nah, angka ini menunjukkan jumlah obat yang ada di dalam alatnya. Kalau biasa ini ada 200. Jadi nanti sesudah ditekan, terus
masuk ke mulut, disedot juga 3-4 kali. Yang ketiga, ini yang sering digunakan untuk, ini obat kombinasi, namanya Diskus. Nah, cara pakainya sebenarnya kita biasanya ngetes dulu orangnya itu sedotannya bagus enggak, karena dia ini memang tidak seperti yang dua tadi, ada pada posisi ada sesuatu yang keluar terasa. Jadi biasanya dites dulu, dites dengan alat untuk Diskus ini. Kalau dia keluar bunyi berarti orangnya sudah cukup kuat untuk menyedot seperti ini. Nah, kalau sudah cukup kuat untuk menyedot, cara pakai alatnya ini biasanya diputar, baru ininya ditarik. Setelah bunyi klik, ini yang berbentuk seperti bibir dimasukkan ke mulut dan disedot 3-4 kali. Tarik dalam-dalam karena isinya juga tidak terasa, bubuk halus. Jadi dia harus disedot berulang-ulang baru kita anggap sudah masuk ke dalam mulut, ke saluran napas. Nah, ini setelah dipakai ditutup aja, nggak usah dikutak-katik, ditutup. Nah, dia ada angka di ininya yang akan menunjukkan bahwa obat itu berkurang 1. Karena ini ada angka sampai 60 kalau untuk Diskus. Dan angka ini setiap kita pakai dia akan berkurang 1. Jadi jangan dibuka-buka dan diketek-ketek, karena kalau dibuka-buka dan diklik ininya angkanya akan berkurang terus. Obatnya habis nanti. Nah, terus yang ini namanya Turbo Healer. Nah, kalau Turbo Healer biasanya preparat Turbo Healer sama Diskus ini isinya hampir sama, bronchodilator kombinasi dengan steroid. Nah, cara pakainya juga disedot, tapi ada alat ukurnya untuk membuktikan orangnya bisa menyedot. Ini dicobakan ke pasien untuk disedot, kalau ada bunyi berarti orangnya cukup kuat untuk menyedot. Seperti ini. Nah, kalau sudah bisa, baru nanti obatnya ini dibuka. Dia ada angka juga di obatnya, ini ada yang 60, ada yang 120. Jadi kita akan menggunakan biasanya 2 kali sehari. Nah, kita gunakan 2 kali sehari ini. Kalau misalnya dia 60, dalam sebulan habis. Tapi obat ini juga kadang-kadang bisa digunakan pada saat sesak. Kemudian diputar sampai bunyi klik. Nah, setiap bunyi klik itu obat sudah dalam posisi siap disedot. Sedot 3-4 kali sedot. Setelah sedot tidak usah diputar lagi. Bagian yang disedot aja dibersihkan. Biasanya tidak boleh pakai air karena isinya ini bubuk. Jadi harus pakai tisu saja dan ditutup lagi. Nanti kalau mau dipakai dibuka lagi, diputar, bunyi klik, masuk ke mulut, sedot 3-4 kali. Begitu seterusnya. Nah, ini namanya Breeze Healer. Nah, kalau ini obatnya dalam bentuk kapsul. Biasanya kita buka untuk mengisi kapsulnya. Nanti kapsulnya yang bahan obatnya ini dalam bentuk kapsul. Kita masukkan kapsulnya ke dalam ininya yang sudah ada tempatnya, ditutup, kemudian ini dipencet karena nanti kapsul ini akan dilobangi akibat pencetan ini, ada jarum. Setelah kapsulnya berlobang karena dipencet, baru disedot. Nah, ini kita pakai sedot seharian karena nanti obatnya 1 kapsul kita akan pakai selama sehari. Habis pakai nanti kapsulnya dibuka lagi kita lihat. Biasanya kalau sudah habis kapsulnya akan berwarna putih kosong. Kalau ada obatnya masih ada bubuknya, ganti lagi dengan kapsul yang lain. Nah,
Ini hampir sama dengan HandiHealer. HandiHealer juga obatnya dalam bentuk kapsul. Obatnya ini dimasukkan di dalam bentuk kapsul, masuk. Setelah obatnya masuk, ditutup. Ini dipencet karena ada jarum nanti yang akan melubangi obat. Sekali aja, karena sudah dipencet, obatnya sudah akan berlubang, dan nanti setiap dipakai ini tinggal disedot. Ini biasanya dipakai satu kapsul itu dalam sehari, digunakan terus menerus, dan besoknya diganti lagi. Buktinya kalau kapsulnya sudah kosong, ini kalau disedot nanti ada bunyi, itu kapsulnya sudah kosong. Dan kalau nanti diganti, buka lagi, keluarkan kapsulnya, dilihat isi di dalam kapsul itu bubuknya habis biasanya. Nah, jadi caranya ini setiap hari satu kapsul digunakan untuk inhalasi. Nah, yang terakhir ini namanya soft mist. Nah, kalau ini biasanya cara pakainya ini nanti diputar sampai bunyi klik, baru tutupnya dilepas, dibuka, masuk ke dalam mulut. Dalam posisi ini nanti ditekan, karena nanti ini ditekan akan keluar asap. Asapnya ini yang disedot. Ini seperti ini, cuma saya tidak masukkan asapnya supaya kelihatan ada asap. Nah, asapnya ini yang nanti disedot. Jadi dalam posisi di mulut ditekan, asapnya keluar, disedot, tutup lagi, tidak usah diputar. Namanya soft mist.